Hi guys, welcome to English Roomable. In this video, we are going to do TOEFL structure exercise 2. We have about 7 questions of TOEFL structure session, but before that, I would like to remind you that all the questions are in the previous videos of English Roomable. So, if you would like to do this exercise, please watch and learn the previous videos on TOEFL structure playlist of English Roomable. Di video kali ini kita akan latihan TOEFL structure yang kedua. Tapi sebelumnya, saya mau mengingatkan bahwa apa yang ada di latihan kedua ini sudah dibahas di video-video sebelumnya yang terkumpul di playlist English Roomable dengan judul TOEFL Structure. Tips yang paling sering diberikan oleh English Roomable terkait TOEFL Structure yaitu jangan memahami apa arti dari kalimat tersebut, tetapi pahami pola yang seharusnya sesuai dengan aturan-aturan akademik, seperti pada video-video sebelumnya yang kita bahas. So, we're going to do exercise 2. Ready? Alright. Question number 1. Radioactive ... provides a powerful way to measure geological time. Langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menjawab soal structure session dimanapun dan kapanpun adalah make sure the sentence is complete. Ada subjek, ada verb, dan ada objek. Dari soal nomor 1, kita bisa identifikasi dulu. Radioaktif adalah subjek, tetapi subjeknya belum lengkap. Provides adalah verb, dan a powerful way hingga seterusnya adalah objek. Bagian yang rumpang adalah di depan subjek atau radioaktif. Artinya ada yang kurang pada subjek. Untuk melengkapi kurangnya, we have to choose one of the options. Kita harus pilih satu yang tidak mengubah struktur kalimat tersebut. Artinya jika kita memilih, maka itu hanya akan melengkapi yang kurang, bukan mengubah pola kalimat. Jawaban yang A tidak tepat karena pronoun it tidak memperjelas nama benda, justru menggantinya. Jawaban B tidak tepat karena verb menunjukkan bahwa subjek adalah tunggal. Jawaban yang D juga tidak tepat karena setelah modal, verb harus berbentuk normal tanpa tambahan S ataupun ES. Yang tepat adalah jawaban D, karena jika radioaktif digabung dengan dating, tidak membuat subjek atau verb menjadi double. Dating bukanlah verb, tetapi itu gerund alias kata benda tunggal yang berasal dari kata kerja. Sehingga radioactive dating memiliki arti penanggalan radioaktif. Question number 2. ... contained in the chromosomes and they are thought of as the units of hierarchy. Rumus untuk kalimat soal pada nomor 2 adalah subjek, verb, objek. Jika ada satu konektor, maka harus ada double subjek, verb, dan objek. Konektor pada kalimat tersebut adalah and. Subjek, verb, dan objek setelah konektor sudah lengkap. Jadi kita fokus ke subjek, verb, dan objek sebelum konektor. Kita identifikasi dulu ada kata contained sebagai verb yang belum sempurna, dan in the chromosomes adalah objek. Yang kita butuhkan sekarang adalah subjek dan pelengkap verb. Subjek pastinya adalah noun atau kata benda, dan pelengkap verb adalah to be. Karena ini kalimat passive voice di mana to be harus bersama verb 3 untuk membentuk suatu kata kerja. Kita sudah memiliki verb 3 yaitu contained, dan sekarang to be-nya menyesuaikan noun-nya. Jawaban A tidak tepat karena which yang hanya akan memperkeruh suasana. Jawaban C tidak tepat karena tidak memiliki to be.
Jawaban D tidak tepat karena tidak memiliki to be juga. Dan jawaban yang paling tepat adalah B, karena memiliki subjek dan to be sesuai yang kita butuhkan. Ini adalah masalah TOEFL yang kelima. Be careful of past participle sesuai pada video-video TOEFL sebelumnya. Question number 3. The benefit the study is that it provides necessary information to anyone who needs it. Kita langsung identifikasi soal yang ketiga. Pada dasarnya ada 2 konektor dengan 3 subjek, 3 verb, dan 3 objek. Perhatikan ada konektor pertama yaitu that yang diikuti oleh subjek, verb, dan objek. Subjeknya adalah it, verbnya adalah provides, dan objeknya adalah necessary information to anyone who needs it. Konektor kedua ada who yang sekaligus menjadi subjek untuk verb needs dan objek it. Sekarang kita fokus ke bagian rumpang subjek pertama, karena kita sudah punya verb dan objek masing-masing. Subjeknya adalah the benefit, verbnya adalah is, objeknya adalah that ... sampai needs it. Tugas kita sekarang bagaimana the benefits ... the study menyatu tanpa merubahnya. Artinya ia tetap menjadi subjek utuh dengan memilih konektor yang tepat. Jawaban B, C, dan D tidak tepat karena tidak menyatukan secara utuh antara first the benefit dan the study. Jawaban yang tepat adalah A, yaitu of. Ini adalah preposisi yang kita pilih menjadi penghubung antara 2 phrase tersebut sehingga menjadi satu makna yang utuh sebagai subjek. The benefit of the study berarti keuntungan dari penelitian tersebut. Question number 4. Many same symptoms that occur ... occur with cocaine. Mari kita perhatikan secara seksama. Kita punya subjek pertama yaitu symptoms dengan verbnya yaitu occur. Yang kedua dengan verbnya yaitu occur bagian yang kedua. Lalu ada konektor sekaligus subjek kedua yaitu that dengan verbnya langsung yaitu occur yang pertama. Untuk mengisi yang rumpang kita membutuhkan preposisi atau noun dan perlengkap verb occur kedua. Jawaban A tidak tepat karena tidak memiliki preposisi. Jawaban yang C tidak tepat karena tidak memiliki perlengkapan untuk verb occur. Jawaban yang D tidak tepat karena seharusnya tidak ada pronoun they. Kita sudah memiliki symptoms sebagai noun, jadi tidak perlu membutuhkan pronoun. Jawaban yang tepat adalah B karena kita memiliki preposisi untuk menghubungkan antara occur 1 dengan empathize. Question number 5. Many companies across the country have molded the concept ... described into an integrated strategy for preventing stress. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, kita identifikasi terlebih dahulu. Terdapat 1 subjek, 2 verb, dan 2 objek. Berarti sekarang yang kita butuhkan adalah 1 konektor dan 1 subjek. Jawaban A tidak tepat karena konektor and hanya memiliki 1 verb dan 2 subjek, sementara di soal tertentu 2 verb. Jawaban C tidak tepat karena konektor what harus mendeskripsikan kata sebelum dirinya. Jawaban D tidak tepat karena kalimat tersebut bukan sebab akibat sehingga tidak membutuhkan konektor so. Jawaban yang tepat adalah B karena konektor that bisa menjadi penghubung yang seimbang antara clause sebelum dan clause sesudah. Question number 6.
Titik-titik in the first draft of the budget will not necessarily be in the final draft. Kita bisa membaca terdapat objek yang panjang di sini mulai dari in the first sampai final draft. Yang kita butuh adalah subjek dan verb. Jawaban A tidak tepat karena kita belum membutuhkan konektor. Jawaban B tidak tepat karena yang dibahas adalah sesuatu yang tidak pasti. Kata it adalah sesuatu yang pasti. Jawaban D tidak tepat karena tidak memiliki verb. Dan jawaban yang tepat adalah C, karena what adalah subjek yang tidak begitu jelas bendanya apa, dan appears adalah verb dari what. Question number 7. If a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, it does not mean ... is a good food to eat. Ini adalah soal yang paling ringan di antara 7 soal sebelumnya. Kita langsung fokus ke clause. It does not mean ... is a good food to eat. Antara dua clause tersebut kita membutuhkan konektor dan subjek untuk verb atau to be is. Jawaban A tidak tepat karena konektor and menghubungkan antara clause yang setara dan di sini clause tersebut tidak setara. Jawaban B tidak tepat karena tidak memiliki subjek untuk verb is. Jawaban D tidak tepat karena tidak memiliki keseimbangan pada kalimat dan tidak memiliki subjek juga. Jawaban yang paling tepat adalah C karena terdapat konektor yang tepat dan memiliki subjek. Thank you for watching English Rumable. See you on the next video.